Inikah awal dari perang besar yang diramalkan ribuan tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ramalan kuno dari Ali bin Abi Thalib tiba-tiba terasa begitu dekat? Akankah perang ini memicu rangkaian peristiwa besar menuju akhir zaman? Bersiaplah, rahasia besar ini akan kami ungkap. Saat ini dunia sedang berada di ambang jurang Iran dan Israel. Dua kekuatan besar di Timur Tengah terlibat dalam konflik bersenjata terbuka. Bom-bom meledak di Gaza, rudal menghujani Tel Aviv, kapal perang Iran melaju di Selat Hormuz. Dunia pun takut dan bertanya, inikah awal dari perang besar yang diramalkan ribuan tahun lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulur tuh yang muslim, jangan lupa tulis salawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Dalam suatu zaman terdapat ramalan-ramalan kuno yang menyoroti masa akhir zaman. Ramalan ini bukan sekedar isapan jempol, tetapi bersumber dari sosok mulia Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sahabat Rasulullah SAW. Kitab Al-Zifr Al-Azam mencatat akan datang suatu masa di penghujung zaman di mana sebuah negeri besar di timur negeri yang disebut Al-Yaban akan mencapai puncak kejayaannya. Negeri ini dipercaya oleh para ulama bukanlah Jepang seperti yang selama ini disalahpahami. Ramalan ini sudah ribuan tahun disampaikan dan kini di tengah perang Iran-Israel yang menghanguskan dunia, Indonesia perlahan mulai bangkit. Apakah ini pertanda zaman yang dijanjikan itu benar-benar datang? Mari kita telaah satu persatu. Dalam kitab Al-Jifar, ciri negeri Al-Ayaban menurut Sayyidina Ali adalah 1. Mayoritas penduduknya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, penduduknya berasal dari ajam non-Arab. Yang ketiga, mereka dikenal sebagai pembaca Al-Quran. Yang keempat, memiliki ratusan pulau. Yang kelima, banyak keturunan Nabi dan Rasulullah bermukim di sana. Yang keenam, negara ini kerap dilanda gempa bumi. Yang ketujuh, menjalin hubungan dengan negeri-negeri timur seperti Cina dan Korea. Dan yang paling mengejutkan adalah kitab kuno ini menuliskan di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa, negeri ini akan terbuka kejayaannya. Mari kita telaah, negeri manakah yang cocok dengan semua ciri-ciri ini dalam berbagai kitab tua dari Jafafas dan Peris hingga catatan para wali? Negeri kita disebut Yavan, Yavana atau Al-Yavan, sebuah nama yang berasal dari cucu Nabi Nuh Yavan bin Yafid. Bahkan dalam teks Ramayana dan Mahabharata, Yavana disebut sebagai tanah 7 pulau atau Nusantara. Sejarah mencatat, para wali abdal dari Baghdad pada abad ke-9 sudah membicarakan ramalan Rasulullah bahwa Islam akan bangkit dari timur. Mereka pun menetapkan Nusantaralah negeri yang dimaksud. Negeri dengan rakyat yang berbudi pekerti luhur, tanah yang subur dan letak yang strategis. Lalu apakah kebangkitan Nusantara ini sudah mulai? Benarkah Indonesia ditakdirkan menjadi cahaya di akhir zaman? Perang Iran-Israel memanas, blok barat dan timur kian terbelah, harga minyak melonjak, perekonomian global terancam krisis. Di tengah kekacauan dunia, Indonesia justru memperkuat posisinya. Diplomasi aktif Presiden Prabowo, hubungan baik dengan Rusia, Cina, bahkan blok muslim dunia menunjukkan bahwa Nusantara tengah memainkan perannya di panggung global. Apakah ini suatu kebetulan ataukah ini bagian dari skenario besar akhir zaman? Seperti yang telah diprediksi, tak hanya Ali bin Abi Thalib, Sunan Sendang Duhur dalam kitabnya juga mencatat bahwa 40 wali abdal dari Baghdad setelah mempelajari hadis-hadis Nabi, sepakat kebangkitan Islam akhir zaman akan datang dari Nusantara. Kiai Haji Abdul Ghafur Lamongan dan KH Asy'ad Syamsul Arifin di era sekarang pun menggemakan ramalan yang sama, bahwa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akan bersemi di Indonesia. Sekarang, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah peran kita hanya sebagai penonton? Ataukah kita adalah bagian dari generasi yang akan membawa Nusantara menuju kejayaannya di akhir zaman? Hari ini ketika dunia dilanda konflik, ketika Iran dan Israel berperang, ketika kekuatan besar saling berhadapan-hadapan, Indonesia tampil sebagai negeri yang damai. Negeri yang menyatukan ribuan pulau, ribuan etnis, ribuan budaya di bawah satu panji, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita sadari bahwa ramalan besar Ali bin Abi Thalib bukan sekedar ramalan biasa, bukan omong kosong. Ini adalah panggilan. Panggilan bagi Nusantara, bagi kita semua untuk bangkit menjaga persatuan dan membawa kedamaian ke dunia.
dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Rote. Mari kita lawan hoaks dan propaganda asing. Kita lawan narasi pemecah belah suku di Indonesia. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara-saudaraku, jika benar dunia hari ini sedang menari di ujung pedang sejarah, maka kita semua adalah saksi dari babak baru yang sedang ditulis oleh takdir. Perang antara Iran dan Israel bukan sekedar pertikaian politik atau konflik regional semata. Namun bisa jadi ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang sejak ribuan tahun lalu telah diramalkan oleh para tokoh suci, oleh mereka yang dekat dengan cahaya langit. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Tholib, menantu Rasulullah yang dikenal karena kebijaksanaan dan ilmunya yang dalam. Ramalan beliau dalam kitab Al-Jifr bukan sekedar legenda yang dikisahkan di malam-malam sunyi. Ia adalah peringatan, adalah isyarat, adalah peta halus menuju hari-hari di mana dunia akan terguncang dan dari arah timur akan muncul cahaya harapan. Dan hari ini, ketika kita menyaksikan rudal menghujani bumi Palestina, kapal perang mengancam di Selat Hormuz, dan mata dunia tertuju pada krisis yang makin membara, Indonesia justru berdiri dengan kepala tegak. Di antara ketegangan global, bangsa ini menawarkan kesejukan. Dalam porak-poranda dunia, negeri ini memancarkan harmoni. Lantas benarkah inilah negeri yang diramalkan akan menjadi cahaya akhir zaman? Mari kita renungkan. Negeri dengan ratusan bahkan ribuan pulau, penduduknya mayoritas Muslim, dikenal sebagai pembaca Al-Quran, kerap dilanda gempa, dan menjalin hubungan erat dengan timur jauh seperti Tiongkok dan Korea. Negeri yang memiliki sejarah panjang para keturunan Nabi yang datang menyebarkan risalah dengan damai. Negeri yang oleh para wali disebut sebagai Yavana, oleh para sufi disebut sebagai harapan terakhir kebangkitan Islam di akhir zaman. Dan kitalah penduduknya. Saudaraku, jika semua itu benar adanya, maka kita tak lagi bisa berdiri sebagai penonton. Ini bukan lagi sekadar kisah menarik yang kita dengarkan sambil lalu. Ini adalah panggilan. Sebuah panggilan untuk menjadi bagian dari skenario besar akhir zaman. Untuk menjadi penjaga nilai-nilai, bukan hanya pelaku sejarah, tetapi penjaga dari apa yang disebut sebagai cahaya keadilan. Jangan biarkan perpecahan meracuni rumah kita. Jangan biarkan kebencian dan hoaks merobek jalinan suku, agama, dan budaya yang selama ini telah membuat Indonesia berdiri teguh di antara badai dunia. Kita telah membuktikan bahwa kita mampu hidup dalam keberagaman. Dan hari ini, lebih dari sebelumnya, kita dituntut untuk mempertahankannya. Maka dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, kita semua adalah anak-anak Nusantara. Dan sejarah sedang menunggu. Apakah kita akan menjawab panggilan zaman ini dengan kehormatan, atau justru membiarkan momentum ini berlalu seperti angin yang tak pernah dikenang? Hari ini, dunia berada di ambang, tapi Indonesia, Nusantara, berada di titik kebangkitan. Mari jaga negeri ini, mari rawat kedamaian ini, mari jawab panggilan langit ini dengan jiwa yang bersih, dengan hati yang teguh, dan dengan tekad yang bulat. Karena mungkin saja kebangkitan besar itu tak datang dengan gemuruh senjata, tapi dengan suara doa yang lirih dari rakyat-rakyat kecil yang mencintai tanah airnya. Dan semoga kitalah generasi yang dipilih untuk menyambutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.